melakukan kombinasi untuk menyerang sisi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bagi Bola. Setelah pada video sebelumnya kita membahas formasi dengan 4 back, itu ada 4-3-3 dan 4-4-2. Kali ini kita akan coba bahas untuk formasi menggunakan 3 back. Sejatinya formasi sepak bola menggunakan 3 back ini tidak terlalu populer di era sepak bola modern ini. Dan yang pasti kalah pamor dengan formasi 4 back, seperti 4-4-2 ataupun 4-3-3. Tapi bagi seorang pelatih, tentunya kita butuh berkreasi, terutama menanggapi situasi dalam tim maupun pertandingan yang dijalani. Formasi yang akan kita bahas ini merupakan gagasan bermain yang coba saya terapkan di tim yang saya naungi. Kebetulan, sebelum ini tim kami selalu bermasalah ketika menghadapi serangan balik tim lawan. Seperti apa gagasannya? Mari kita bahas bersama-sama. Kunci dalam bermain sepak bola adalah memanfaatkan ruang dan waktu. Untuk itu, kita harus memahami pembagian ruang di dalam sepak bola. Pembagian ruang yang saya sampaikan ini tidak mutlak benar ya, tidak harus seperti ini. Ada banyak versi dan kita masih harus banyak belajar tentang ini. Yuk kita cek ke tactical board. Oke, untuk yang pertama kita sedikit pelajari untuk pembagian ruangan. Di sini saya membagi untuk area sayap itu dengan kode A dan kode E. Kemudian di half space ini bisa di kode B dan kode D. Kemudian yang tengah saya beri kode C. Kemudian bisa dibagi lagi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita kembali ke formasi. Kita lihat tim merah. Saya menggunakan formasi 3 back, yaitu di sini 3-4-3 ya. Nah, dalam formasi 3-4-3, kemudian lawan tim biru ini menggunakan formasi 4-3-3. Ide dari 3 back ini adalah 3 back tengah ini nantinya berfungsi untuk melindungi masing-masing adalah satu ruang di sini. Nah, jadi ketika menyerang, ya ini akan maju, misalkan seperti ini. Oke. Nah, sehingga di antara salah satu 3 back ini ikut membantu menyerang, kita masih bisa mengantisipasi misalkan seperti ini. Ketika lawan berusaha melakukan serangan balik, nomor 4 masih bisa untuk pressing nomor 9 lawan. Sekarang ke proses build up. Dalam formasi 3 back yang sering saya gunakan, saya memiliki 2 opsi ketika melakukan build up. Rotasi posisi yang saya gunakan yang pertama adalah tentukan dulu outlet untuk kita menyerang itu ada di memanfaatkan sisi sayap
kiri atau kanan. Misal kita punya keunggulan di posisi sayap kiri misalkan, atau kita punya rencana pertandingan menggunakan sayap kiri untuk mengobrak-abrik sepertiga pertahanan lawan. Bisa dilakukan seperti ini. Nomor 8 yang notabene adalah seorang wingback, bisa kita biarkan untuk maju mengambil posisi di lebar. Jadi nomor wingback ini bertugas untuk menjaga kelebaran. Nah, wingback kiri naik, back tengah ini mengisi posisi back kiri, wingback. Ya. Kemudian 4 ini bergeser. Nah, di sini sudah membuka ruang untuk melakukan operan. Oke. Kemudian nomor 6 atau gelandang tengah ini bisa membantu melakukan proses build up. Ya. Nah, kita bisa memulai ke kanan, kemudian melakukan umpan-umpan pendek di sini untuk membuat lini pertahanan lawan atau posisi pemain lawan ketika mereka melakukan pressing, kita panjang ke sisi kanan dulu. Sisi kanan yang diisi nomor 2, nomor 3, nomor 7, bisa dibantu dengan nomor 10. Kemudian nomor 11 ini ketika terlalu dekat juga tidak begitu bermanfaat, sehingga dia bisa kita tugaskan untuk menyerang half space, ya, mengisi ruang half space ini. Nah, ketika pemain lawan sudah terpancing atau bergeser ke arah melakukan pressing ke arah nomor 2 dan nomor 3, atau ini bisa seperti ini. Nomor 2 punya tugas untuk mengalihkan outlet serangan jauh atau melakukan switch play ke nomor 8. Ya, di sisi terjauh ke nomor 8, dan di sini sudah menunggu 2 orang, atau di sini sudah terjadi overload. Ya, overload tadi yang nomor 8 atau wingback sudah maju naik dibantu dengan nomor 7. Ya, di sini sudah terjadi, biasanya terjadi di sini 2 lawan 1. Misalkan seperti ini. Karena semua pemain yang lain sudah bergeser ke sebelah kanan kita. Oke. Kemudian nomor 8 dan nomor 11 bisa melakukan kombinasi untuk menyerang sisi kanan pertahanan lawan. Ya. Kemudian cara berikutnya, ketika tadi itu bergeser ke arah kiri, kita bisa gunakan juga rotasi pergeseran ke arah kanan. Jadi ini nomor 7 sama, hampir sama. Nomor 7 menyerang ruangan ini, ruang apit atau half space. Nomor 2 sebagai penjaga kelebaran. Kemudian nomor 3 ini
bisa mengisi posisi back kanan, nomor 4 ke back tengah, nomor 5 tetap di posisinya, dan ini menjadi back kiri. Idenya tetap sama, yaitu melakukan umpan pendek di sini. Nomor 6 bantu masuk ke space, nomor 10 menjadi sentral, melakukan overload di sepertiga awal. Ya, nomor 9 menunggu di depan, dan nomor 7 beserta nomor 2 bisa melakukan overload di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan lawan. Nomor 11 bisa membantu. Nomor 6, 10, dan nomor 11 ini bisa menjadi jembatan, misalkan ke sini, kemudian melakukan switch play, dan seterusnya. Kemudian formasi 3 back ketika bertahan bisa seperti ini. Wingback akan turun, ya, membentuk shape atau bentuk formasi dengan 5 back. Ya. Ketika melakukan high pressing atau pressing tinggi pun memudahkan tim kita untuk menguasai atau melindungi ruangan-ruangan penting, ruang-ruang penting. Salah satunya adalah half space. Ya. Jadi dengan kata lain, dengan menggunakan 3 back kita memiliki 2 pemain, satu masing-masing menjaga half space. Katakanlah ada satu striker lawan mengikat, misalkan di sini. Ya, salah satu center back kita bisa melakukan pressing, dan kita masih meninggalkan 2 center back lagi. Ketika ini melepaskan diri ke sebelah sini, bisa bergantian. Ya, kira-kira manfaat dari 3 back seperti itu. Oke, sekian dulu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.